Total hampir 5 tahun sampai ukuran sebesar itu tadi ya? Bukan, yang kecil Mas. Oh yang kecil? Yang kecil. Nah kalau Nah, yang itu 2 tahun lagi, 7-8 tahun. Oke, 7-8 tahun baru dapat satu produk baru dengan nama Ciganjur E3. Halo Sobat Hijau, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ketika menyaksikan video ini. Di konten kali ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi rumah seorang senior di dunia antorium. Mungkin untuk para teman-teman Sobat Hijau yang sudah lama berkecimpung di dunia antorium, beliau sudah tidak asing lagi. Beliau ini yang mempopulerkan Antorium Tornado di era 80 dan 90-an. Kemudian beliau juga yang memberi nama Antorium Grandpa yang cukup legendaris. Ini tanamannya nih, nanti fotonya saya cantumin di sini. Nah, yang membuat saya berkenalan dengan beliau, karena juga saya baru masih di dunia antorium, saya berkenalan dengan beliau itu di acara JPM kemarin. Jadi saya terpukau sama satu kuping gajah, dan kebetulan kuping gajah itu jadi juara satu saat kontes. Nama antorium kuping gajahnya itu Ciganjur E3. Nah, kenapa namanya Ciganjur E3? Karena bagi beliau, dengan memberi nama E3, beliau sudah mengabadikan 3 cucu beliau dalam nama antorium tersebut. Jadi beliau punya 3 orang cucu dan 3-tiganya berawalan huruf E namanya. Jadi itulah kenapa namanya Ciganjur E3. Kayak gitu. Ciganjur adalah tempat pembibitan dan E3 itu berasal dari 3 huruf nama cucunya, seperti itu. Nah, tanamannya ada di sini, fotonya. Karakternya keren banget. Jadi pinggiran daunnya itu bergelombang, keren deh. Terus ada list putihnya di pinggir daun itu. Terus daunnya cukup tebal dan menghadap ke atas. Jadi karakter kuping gajahnya, karakter uniknya itu bagus banget, seperti itu. Itulah makanya saya jadi berkenalan dengan beliau waktu di JPM kemarin di Ragunan. Kemudian saya bikin temu janji untuk membahas lebih lanjut terkait Ciganjur E3. Namun karena ternyata beliau cukup legendaris di antorium dan lahannya cukup luas sekali, sebenarnya ada banyak sekali bahan untuk diperbincangkan di tempat beliau, tapi karena waktunya juga sedikit, akhirnya kami fokus ke beberapa tanaman aja, seperti tanaman yang mutasi, kemudian Antorium Tornado, Grandpa dengan Ciganjur E3. Nah, lebih lanjutnya untuk detailnya, saksikan terus konten ini, dan jangan lupa share dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian. Salam hijau. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang, apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, saya seneng banget udah bisa main ke sini. Nah, hari ini saya mau ngeliat-liat nih koleksinya Bapak Nah, yang ada di... jadi gini, sebenarnya tadi kandang rang saya, tapi umurnya karena ada 22 tahun, saya mesti regenerasi. Jadi diganti, kalau sekarang kan pakai jaringan, kalau dulu kan besi sama bambu kan.
Jadi udah ini akhirnya saya kosongkan, semuanya ngumpul di belakang sekarang. Ngumpul di belakang. Nah, dan itu kalau saya sebut nggak layak sebenarnya, karena Aduh. terlalu rapat gitu loh. Oke. Siap. Yuk, kita lewat sini ya. Ya. Kebun ini, namanya kebun. Jadi bukan nursery tapi ya kebun. Nah ini kan ada kandang semua mas. Oh ini tempat kandang yang lama ya, mau Ya, direhab ya Pak? Anthurium ya. Anthurium, sebelah sini aglo, sebelah sini anthurium. Ini lagi proses rehabilitasi Kandang. permajaan, mau diganti Jaringan. pakai bajaringan. Udah kayak gini udah paling ketimpa dahan. Jadi udah nggak layak lah, kira-kira udah usia lanjut gitu loh. Jadi ini sekarang tempatnya ya udah apa adanya. Ini ada kobra, anthurium, gede-gede banget. Sama juga nih, jadi memang udah nggak layak disebut ini. Variegata. Ini variegata semua. Size-nya. Ini ada aglonema digabung. Oke, kita lanjut. Monsteranya juga banyak. Hah? White Tiger, White Tiger. variegata. Ini Apa nih? udah mulai kelihatan nih anthurium Oke. koleksian nih kayak. Ini saya baru dapat hampir 10 hari ya. Yang tadi saya cerita. Kalau di Jawa ini daun ininya utuh. Yang kecil nih, Daun kecil. utuh. Jadi sampai besar pun Ya enggak, tapi enggak sekecil ini. Tapi kalau di kita, daun yang ada nanti daun yang segini nih. Kalau ini hilang nih. yang kecil-kecilnya biasanya kalau di Jakarta karena terlalu panas Pak ya, Betul, hilang. rontok. Ini saya baru dapat 5 nih. Apa aja tuh Pak? Saya nggak tahu namanya. Tapi ini variegata semua. Nah, mereka di sana berharap bahwa warnanya lebih cemerlang di Jakarta daripada di Jawa, karena di sini lebih panas. ya. Nah, yang saya mau lihat pertama nih Pak, kemarin dari kontes anthurium di Jepang. E3 ya? E3. Nah, ini Sobat Hijau, ini adalah salah satu hasil silangan Pak Dwi nih. Ini E3. Jadi Anthurium kelihatan kan listnya E3. Listnya putih kan? Jadi Dari sini. Ininya listnya putih. Kalau daun muda belum keluar. Daun muda. Ini juga karakter listnya merah nih. Nah, karena lagi rehabilitasi jadi Nah, ini nggak layak kan, ini terlalu mepet gitu loh. Jadi harusnya kan ada ruang space kosong lah untuk aliran udara gitu. Iya. Jadi beberapa dari E3 ini diungsikan Pak ya? Iya. Jadi istilahnya daripada rusak kan, sayang. Kalau yang kecil-kecil masih bisa di sini, tapi kalau yang udah, dia kan nggak bisa ditaruh seperti ini. Bisa salah-salah, bisa tabrakan, atau daunnya disiram, nempel kan, sayang. Iya. Nah, ini kenapa masih di sini tadi? Ini warnanya juga agak mencurigakan nih Pak, agak-agak mint ya Pak? Ya, angkat aja. Tuh Sobat Hijau. Nggak mencurigakan, memang gitu dapetnya. Mudah-mudahan permanen ya. Iya, mudah-mudahan permanen nih jadi variegata mint nih. Anthurium E3, Ciganjur E3. Karakternya
apa ya, jarang dimiliki sama kuping gajah yang lain karena ini punya list pinggiran daun yang warnanya putih kemudian bergelombang. Ya, ciri khasnya itu. Ciri khasnya Gelombang sama list tiga, putih. list putih dan gelombang. Dan ini kemarin juara 1 waktu kontes Ya, di JPM. juara Nah, satu. kemudian juga yang bikin menarik lagi, dia tuh daunnya Datar. datar. Biasanya Kalau kuping gajah kan menunduk ke bawah kayak gitu. Nah, ini rata, cakep. Jadi nih, menghadap ke atas harusnya kan daunnya. gini. Nah, ini varian yang lain lagi, hasil Semayan Pak Dwi. Ini Ini merah. mutasi. Tapi dia tulangnya dari tangkai terus ke tulang daun itu merah semua warnanya. Sampai tongkolnya juga merah. Iya, tongkolnya juga merah. Ya lumayan lah. Dikasih hadiah. Nyemai. Belum ada nama tuh Pak ya? Belum. Masih no name. Udah jadi berapa Pak? Kayak kalau Baru yang satu. baru 1. Kan nemunya kalau kita semai dari 15, taruhlah paling banyak tiga tray kayak gini nih mas. Di sana tuh, yang ada traynya. Oke. Ya kan? Ini penuh biji nih. Tapi yang jadi tuh, ini sama ini udah lain. Ya kan? Ini sama ini lain. Jadi paling-paling tumbuhnya 4, 5 gitu. Iya, padahal 1 tongkolan Pak ya. Iya. Karena belum tentu OC-nya itu semuanya bisa tumbuh. Itu yang kira-kira seperti itu. Nah ini tadi yang saya cerita. Kalau tornado seperti ini lebih cepat daripada kita nyemai biji. Perbanyak bonggol, Bonggol nih. cacing bonggol. Jadi tuh, kan bonggol. Ya kan? Kita bisa dapat 1, 2, 3. Ini daun pancing. Dan pasti jadi var ya Pak. Ya pasti kalau dia di apa kita bisa bonggol lebih banyak, hampir 90% tuh var. Kalau yang E3 itu sudah jadi berapa Pak? Sekarang paling baru 6. Baru 6. Belum ada yang keluar ya? Belum. Belum. Diungsiin. Satu saya ungsiin ke apa namanya? Salatiga. Salatiga. Coba dia mau disilang sama yang mungkin var, apakah hitam, apakah kuning. Oke, oke, oke. Gitu. Mantap. Berarti di dunia cuma ada di sini. Iya, Dari alhamdulillah. Alhamdulillah bukan di dunia. Ya kita belum tahu ya. Iya. Tapi kan intinya ini yang E3 ini mungkin karakternya berbeda gitu. Ya bukan langka ya, tapi ya nemu lah. Nah, Sobat Hijau, Pak Dwi ini juga ternyata beliau adalah yang mempopulerkan dan memberi nama ke Anthurium grandpa ya, Ya. Pak ya. Nah, ini Tuh adalah di sana mas, kalau mau yang grandpa gede. tuh. Itu hijau, ini kalau ini variegata tadi. Ini grandpa semua nih. Nah, ini grandpa semua nih, Sobat Hijau. Lihat ya tuh banyak banget. Jumbo-jumbo indukan semua ini. Ya, alhamdulillah. Kalau anak-anaknya juga ada. Jadi Grandpa semua. karakter grandpa tuh pasti tulangnya kayak tulangnya Adera ya. Oh iya, benar. Kayak model-model six packs gitu ya. Nggak perlu fitness nih. Dia udah fitness sendiri. Itu kan bisa kelihatan. Iya. Iya, ini grandpa tuh bener-bener karakternya keren banget. Kalau grandpa belum ada yang var. Saya masih nemu satu nih mas. Nih. Saya berharap saya nemuin grandpa yang var. Jadi mulai dari tulang, daun. Jadi ini udah karakternya udah mudah-mudahan dapet gitu. Ini kan var. Bukan klorosis, bukan apa tuh. Iya benar, belang. Sampai batang. Sampai batangnya. Siapa tahu ini grandpa var pertama kali ya kalau jadi. Amin. Ya. Ini tahun berapa Om mulai populer grandpa ya Om? Grandpa itu 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu.
cucu saya udah 9 tahun sekarang, kelas 4 SD, Mm-mm. mau 10 tahun. Jadi pas lahir dia, ya anak saya mengandung, saya nemuin grandpa. Grandpa ini bukan hasil temuan sosial saya. Heeh. Saya dapat dari daerah Jawa Tengah. Itu Tapi masih no name. masih no name waktu itu. Oke. Nah itu lihat aja daunnya kan Iya, ini karakternya keker-keker sama kerutnya itu luar biasa gitu. ini grandpa semua nih. Jadi kalau teman-teman yang pecinta antorium karakter ya, ini salah satu Karakter. antorium yang wajib dikoleksi. Wajib. Itu nah ini tornado. Makanya orang lebih terkenal dengan torjo, tornado hijau. Tornado hijau. Nah, kalau yang varigata itu mas, sama ini depannya juga. Nih, di sana yang tornado variegata. Ini indukannya. Kalau ini gelombang cinta yang Kobra. Mangkok. ini juga masih ada nih tornado varigata. Kalau yang tanggung dan kata yang remaja sama yang kecil, warnanya lebih bagus. Kenapa bisa gitu? Saya nggak tahu. Padahal saya tidak menggunakan macam-macam, jadi apa adanya. Ayo kita bedain ya, Ya. sama sana. Tapi makin besar dia jadi Bukan semakin bukan semakin pudar. Dia karena tetap ada mas, cuma tidak semewah yang sana, yang kecil. Ini kan masih ada nih tuh. Iya. Beda sama ini, sama kobra batik. Kalau kobra batik makin besar justru makin mewah. mewah. Lewat mana? Di sini aja. Waduh, mewah banget tuh. Kenapa? White Tiger-nya mewah banget. Nih, kecil-kecil kan masih mantap-mantap kan. Nah, ini juga Ini T-Rex ya? bukan, ini kobra katalog. Oh, Par. iya, kobra katalog. Ini nih. Wah, gila keren banget. Ya. Kobra katalog variegata. Ya, ini varigata, bukan agak lagi varigata mas. Variegata. Ini juga karakternya keren banget ya, kobra katalog. Nah. Iya. Ini kalau pecinta antorium karakter datang ke sini nih. Keren banget. Semua tornado nih. Tornado variegata semuanya rata-rata. Nah, kalau E3 ini sendiri silsilahnya bagaimana, Om? Ada, itu indukannya di belakang. Ayo kita lihat sih, Ya, sobat ya. hijau ya. Nih. Nah, konon ceritanya silangannya lebih dari 6 tanaman ya, Om ya? Ya, 3 sampai ya, saya ini. Ini satu. Ini adalah indukan yang pertama nih, sobat hijau. Ini daunnya besar banget. Ini dua. Yang kedua. Ini yang putihnya lebih dominan tuh. Ini kan udah kelihatan putih. Ini karena tadi baru renovasi kandang ya, tempatnya jadi kayak gini. Padahal tadinya dia di pojok, di depan. Itu ya. Lanjutnya ini baru dua kan mas? Iya. Ini kasihan banget nih. Soalnya kepaksa hidupnya jadi
berhimpit-himpitan kayak di RSS. Nih, Iya, size-nya udah indukan soalnya. 3, Ini yang ketiga nih sobat hijau. 4, Ini size-nya besar-besar banget daunnya. Nggak kayak kelari pada umumnya. Ini yang 4, keempat. ini 5. Ini yang tulangnya satu lagi sebelah sana. Kita lewat sini Ini aja yang deh. kelima. Ini tulangnya agak, daunnya kaku, tebel, dan uratnya juga lumayan menonjol nih. Urat daunnya. Ini indukan kelimanya. Nah, ini adalah indukan yang terakhir nih sekarang. Nih, Nah, ini juga udah 6. disilang lagi. Ini yang keenam. Daunnya yang ini ya Om ya? Iya, ini segini nih daunnya. Tuh. Iya. Dan rata-rata semua daunnya daun-daun tebal. Dan memang bentuknya tidak jatuh dia. Agak Iya. setengah ke atas. Itu aja induknya. Ini karena sekarang kok jadi kayak gini. Kok dimacam, karena kandangnya saya renovasi. Yang di depannya tadi. Iya. Untuk prosesnya sendiri berapa lama Om? Jadi yang pertama, saya nggak dapat langsung itu ya, Mm-mm. E3. Mm-mm. Jadi setelah ini usianya cukup tua nih, cukup lama usianya, dan pada saat nyilang, ya, itu sampai dia seperti ini, sampai nanti merah warnanya. Heeh. Jadi mulai dari istilah begini nih, kita silang, keluar OC-nya gini 1 tahun 2 bulan. Nanti 1 tahun setengah baru bisa dipanen Baru bisa disemai. semai OC-nya ya. Dalam penyemaian itu 3-4 bulan tadi yang Mas lihat itu. Seedling. Nah, Seedling itu gitu. Kemudian setelah dia siap kita pindahkan ke pot-pot kecil, itu kira-kira 6 bulan. Jadi total hampir 5 tahun. total hampir 5 tahun sampai ukuran sebesar itu tadi ya. Bukan yang kecil Mas, Oh, yang kecil. yang kecil. Nah, kalau Nah, yang itu 2 tahun lagi, 7-8 tahun. Oke, 7-8 tahun baru dapat satu produk baru dengan nama Ciganjur E3. Nah, telaten aja, sabar. Nah, jadi sobat hijau yang senang berkebun, senang menyilang-nyilang, buah kesabaran itu manis. Itu ini aja. Nah, inilah yang induknya itu. Nggak punya lagi saya. Tapi ini kecampur corong, kecampur macam-macam. Iya, iya. Bintang kejora. Tapi ini tadinya bintang kejora tuh di sini. Dipisah Mas, jauh. Sementara kuping gajahnya di pinggir tembok sana. Teduh tuh, adem. Iya, di sana adem, lebih rindang. Berarti ada darah bintang kejora juga? Nggak ada. Nggak ada? Mana yang kayak bintang kejora, nggak ada kan? Yes. Ini kebetulan sekarang ditaruh sini karena raknya memang terbatas, ya udah. Sementara kan udah jadi semua bijinya, nggak ada yang lagi mau disilang kan? Iya, Nggak ada madu, nggak ada tinggal nunggu serbuk. hasil yang baru. Udah tinggal nunggu panen nih Mas, 1 tahun setengah nih. Nih sobat hijau, ini sudah keluar lagi nih calon-calon varian baru dari kuping gajah. Kalau ini jangan, ini corong. Ini corong, ini corong. Itu corong. Ini corong dengan apa Pak? Oh enggak, ini corong. Ini enggak, ini turunan dari yang pertama Oh. saya dapat. Maksud saya ini corong. Ya kan, itu bintang kejora. Ini corong. Nah ini, jadi kayak gini aja. Ya harusnya ini juga nggak layak itu tempat. Iya, terlalu rapat ya. Oh harusnya dia tidak bersinggungan daun. Itu tipsnya dari Pak Dwi. Jadi kalau pelihara antorium nggak boleh bersinggungan daun, karena kalau bersinggungan bisa jadi saling dorong Pak ya. Ya. Sama sirkulasi udaranya Sirkulasinya nggak lancar. nggak lancar. Ini kayak gini kan, ini kan terlalu rapat ya. Karena kalau jemani itu daunnya kan keras banget,
Jadi Tuh, ketika dia tumbuh saling dorong itu bisa robek. resikonya patah, robek seperti itu. Ini juga nih. Nah, ini turunan pertama sama yang kan nggak ada Mas yang ciri daunnya seperti Mungkin corong. list putihnya dari sini kali Dari ya, ini, Bang? ya. Nah, list putihnya Ini dapetnya kan dari sini nih. tuh, jelas kan? Ini pinggirnya. Iya. Yang lainnya nggak ada yang putih. Coba. Iya. Cuma karakter daun aja. Ada yang Ini lebar, gede banget ini. ada yang lebar ininya kan? Tadi saya pikir itu Delta Force. Bukan, Ternyata bukan. bukan. Tuh, di Force kan nggak gini Mas. Ya. Nah, ini juga ada ini Nah, nih sobat hijau, Anthurium mutasi. kayak tanduk nih, ini. Kayak tanduk. Tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita nyemai Tapi di dapatnya satu, biji kadang-kadang nggak dapat anthurium, apa-apa. nah ini Pak Dwi dapetnya satu yang mutasi seperti ini. Ini juga satu. Dan ini konsisten bentuknya sampai daun barunya itu terus melengkung kayak tanduk. Ini belum ada namanya nih. Ini juga yang merah. Tapi ini masih gini ya. Nggak seperti E3. Ini juga Tapi ini hitam masih. merah lah. Ya kalau teman-teman suka ngilang-ngilang anthurium ya berharap aja ada yang mutasi gitu. Jadi limited edition. Ini kayak Rhinoskin ini juga mutasian. Ini sama ini merah. Ya, daunnya tebal banget ini. Ini juga. Ini namanya udah ada? Belum. Belum. Ya sobat hijau banyak sekali anthurium yang belum punya nama. Nah, yang lain ini ya. Jadi ada semburat-semburat merah ya. Iya. Tuh. Ada bayang-bayang. Ini juga belum ada nama. Kalau belum ada nama berarti limited edition dan nggak bakal dirilis dalam waktu dekat. Ya. Dia nggak keriting. Kalau ini kan keriting. Ya kan? Ini nggak keriting. Beda deh. Gelombang. Ini Ya gelombang keriting. Tapi ini kan cuma 2 loop. Kalau itu berapa? Jadi memang apa adanya lah dalam arti kata. Saya tidak memakai obat-obatan macam-macam. Yang varigata juga gitu. Saya lagi nunggu obor nih Mas. Anthurium obor. Jadinya kayak apa tuh udah? Disilang juga Pak? Enggak. Nah ini juga ada bintang kejora yang stang pendek. Keren banget sobat hijau. Ini daunnya gila tuh. Stang pendek. Ininya pas. keistimewaan dari ini di ujung ini lekuknya ke dalam nih. Yang ini nih. Nih, tuh. Semua melengkung ke dalam nih. Ini melengkung ke dalam nih bagian ujung. Kalau anthurium stang pendek seperti ini, seperti itu. Kalau ini bukan. Ini stang panjang nih, bintang kejoranya. Kalau yang pendek ini. Stang pendek. Jadi dari daun muda udah melipatnya ke dalam. Kalau ini kan nggak ada lipatan. Oh iya, itu bedanya. Ini kalau roset keren banget tuh dia. Lumayan lah. Karakternya bagus buat jadi pajangan. Ya. Satu yang saya tangkap dari Pak Dwi adalah ketekunan. Jadi ketika kita tekun dalam menyilang tanaman, membuat varian baru itu butuh ketekunan. Pak Dwi ada kesabaran. Ada pesan nggak Pak Dwi buat pecinta tanaman? Kita semua masih belajar. Saya kira lebih baik kita berbagi ilmu. Apa yang coba kita lakukan itu bisa punya manfaat. Jadi jangan saya dapat gini itu jangan. Lebih baik kita sharing, saling berbagi, nantinya akan bisa kita nikmati secara. Jadi nggak perlu eksklusif. Tapi memang satu yang sama memadai diri itu jangan lekas kita berbangga. Oh, gue punya ini, jangan. Tapi coba nikmati dulu itu
sehingga hasilnya seperti apa. Jadi harus suka dulu Om ya Iya, sama yang kita lakukan. betul. Dan dari situ kita harus tekun menjalani, misalkan Ya kita mempropagasi. terima apa adanya. Heeh. Dari hasil yang ada kita semai, kita terima dan kita bisa memilah. Oh ini ternyata bakatnya tuh seperti ini. Nah itu yang kita pilih. Mm. Jadi jangan semua disemai, semuanya diharapkan jadi bagus, enggak. Jadi karena dari sekali semai, itu paling-paling tadi Mas ini juga lihat kan, Ya. 15, paling 15 OC, 20 OC, yang jadi tuh cuma 3 atau 5, paling banyak. Dari 3-5 pun cuma satu yang nanti yang kadang-kadang nggak dapat sekali Oke. song gitu. Karena kan ini kita mencoba menyilang, memadukan dari bunga jantan dan bunga betina. Tapi karena saya nggak tutup, mungkin angin, mungkin binatang lain ikut menyerbuki. Nah, jadi ya itu. Tapi alhamdulillah jadi sesuatu yang buat saya Luar luar biasa. dugaan. Oke. Terima kasih banyak Oke. Pak Dwi, saya udah diizinkan main. Semoga konten hari ini bisa menginspirasi sobat hijau yang lain untuk terus menghijaukan minimal di rumah atau lingkungan terdekatnya lah, supaya oksigen di sekitar kita semakin Betul. Nah, berkualitas. kebetulan saya dikasih punya lahan yang cukup, jadi kalau lahannya terbatas, saya kira kita justru lagi memilih apa yang serap di hati kita, itulah yang kita. Oke, bener. Jadi semakin kalau lahannya sedikit, malah kita juga harus lebih selektif ya. Betul. Benar-benar yang kita suka untuk Karena dengan suka, sayang, akhirnya tanaman juga sayang sama kita. Dia membalas rasa cinta kita terhadap dirinya, terhadap pohon, dan dia pun akan menampilkan sesuatu yang kita nggak duga-duga gitu. Benar. Oke. Terima kasih banyak Pak Dwi. Lain kali kita akan ngobrolin konten-konten yang lain nih, karena banyak banget sebenarnya bahan untuk dibicarakan di sini. Terima kasih banyak. Oke, siap. Janjian. Ya, terima kasih. Oke. Salam hijau.